Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umri wadin wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Perkenalkan, nama saya Lipia Nur Hasanah dengan NPM 191063103153 kelas 6A Agama. Di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan materi pertama sampai kelima. Materi pertama yaitu tentang syariah Islam dan ruang lingkupnya. Materi kedua yaitu akhlak dan ruang lingkupnya. Materi ketiga yaitu tentang kedudukan takwa dan ruang lingkupnya. Materi keempat yaitu tentang Islam dan ilmu pengetahuan. Materi kelima yaitu tentang kedudukan akal dan wahyu dalam Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang syariat Islam dan ruang lingkupnya. Pengertian hukum Islam atau syariat Islam. Syariah menurut bahasa artinya jalan menuju mata air. Sedangkan menurut istilah syariah artinya aturan atau undang-undang yang diturunkan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, mengatur hubungan sesama manusia, dan hubungan antar manusia dengan alam semesta. Syariah mengatur hidup manusia sebagai individu, yaitu hamba Allah yang harus taat, tunduk, dan patuh kepada Allah. Ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan kepada Allah dibutuhkan dalam bentuk pelaksanaan ibadah, yang tata caranya diatur sedemikian rupa oleh syariah Islam. Syariah Islam mengatur perbuatan seorang muslim. Di dalamnya terdapat hukum-hukum yang terdiri atas yang pertama yaitu ada wajib, yaitu suatu perkara yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan mendapat dosa. Wajib ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada wajib ain, yaitu suatu perbuatan yang dikerjakan oleh setiap orang yang mukallaf sendiri seperti sholat wajib, puasa, dan sebagainya. Yang kedua ada wajib kifayah, yaitu suatu kewajiban yang telah dianggap cukup apabila telah dikerjakan oleh sebagian dari orang-orang mukallaf dan berdosalah seluruh apabila tidak seorang pun dari mereka mengerjakannya, yaitu contohnya itu sholat jenazah. Yang kedua ada sunnah. Sunnah yaitu suatu perkara yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Sunnah ini dibagi menjadi dua, yaitu ada sunnah muakkad dan sunnah ghairu muakkad. Sunnah muakkad ini yaitu suatu yang sangat dianjurkan mengerjakannya seperti sholat taraweh, sholat qobliyah, ba'diyah, ataupun sholat duha dan sebagainya. Yang kedua yaitu sholat ghairu muakkad, yaitu sunnah biasa, contohnya itu sholat ba'diyah asar. Yang ketiga ada mubah, yaitu suatu perkara yang boleh dikerjakan atau ditinggalkan karena tidak diberi pahala dan tidak berdosa. Yang keempat ada makruh, yaitu suatu perkara apabila ditinggalkan mendapat pahala dan jika dikerjakan tidak berdosa, seperti makan bawang mentah. Yang kelima ada haram, suatu perkara yang apabila ditinggalkan mendapat pahala dan jika dikerjakan berdosa. Contohnya itu ada zina, mencuri, dan sebagainya. Tujuan syariat Islam adalah aturan yang dijalankan untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat dengan mengambil segala manfaat dan mencegah mudarat atau keburukan yang tidak berguna bagi kehidupan. Menurut buku Syariah dan Ibadah yang disusun oleh tim dirasa Islamiyah dari Universitas Islam Jakarta, ada 5 hal pokok yang merupakan tujuan utama dari syariat Islam, yaitu yang pertama, memelihara kemaslahatan agama. Yang kedua yaitu memelihara jiwa. Yang ketiga yaitu memelihara akal. Yang keempat yaitu memelihara keturunan dan kehormatan. Yang kelima yaitu memelihara harta benda. Ruang lingkup hukum Islam atau syariat Islam. Ruang lingkup hukum Islam dalam makna syariah Islam sangatlah luas. Oleh karena ruang lingkup hukum Islam dalam makna syariah Islam meliputi seluruh ajaran Islam, baik yang berkaitan dengan keimanan, amaliyah ibadah, ataupun akhlak. Berbeda apabila ruang lingkup hukum Islam yang dimaksud adalah ilmu fikih. Ilmu fikih itu sendiri merupakan bagian dari syariah, sehingga ruang lingkup hukum Islam dan makna ilmu fikih lebih sempit daripada ruang lingkup hukum Islam dalam makna syariah Islam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akhlak dan ruang lingkupnya. Pengertian akhlak. Pengertian akhlak dapat dilihat dari dua aspek, yaitu secara etimologi dan terminologi. Secara bahasa, akhlak merupakan jamak dari kata khuluq yang berarti budi pekerti. Sumber ajaran akhlak. Sumber ajaran akhlak mengacu pada sumber keseluruhan ajaran Islam, yaitu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Tingkah laku Nabi Muhammad SAW merupakan contoh suri teladan bagi umat manusia. Akhlak menempati posisi yang penting dalam agama Islam.
Pembagian akhlak secara garis besar dikenal dua jenis akhlak, yaitu yang pertama akhlak al-karimah, yang kedua yaitu akhlak al-mazmumah. Yang pertama yaitu akhlak al-karimah, yaitu akhlak terpuji. Akhlak yang baik dan benar menurut Islam yaitu merupakan ajaran dari Allah dan telah dicontohkan oleh Rasul. Yang kedua ada akhlak al-mazmumah, yaitu akhlak tercela, yaitu akhlak yang tidak baik dan tidak benar menurut syariah Islam. Akhlak ini berupa perkataan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan sunnah Nabi, baik berupa perbuatan atau perkataan batin seperti iri, dengki, dendam, maupun yang dilakukan secara fisik seperti melakukan zina, menyakiti, bahkan membunuh, ataupun memfitnah orang lain dan sebagainya. Ruang lingkup akhlak. Ruang lingkup akhlak itu dapat berupa seluruh aspek kehidupan manusia sebagai individu, sebagai makhluk sosial yang perlu berinteraksi dengan manusia lain, dan sebagai hamba Allah yang menggantungkan segalanya pada Sang Pencipta. Ruang lingkup akhlak terdiri dari beberapa bagian, sebagaimana yang telah dijelaskan Muhammad Daud Ali, yaitu yang pertama ada akhlak terhadap Allah atau Sang Pencipta, Khalik. Allah telah menciptakan manusia berserta isi dunia ini. Manusia diberi amanah oleh Allah yang makhluk lain tidak dapat melakukannya, dan kita harus konsistensi terhadap amanah yang Allah berikan ke kita. Dan sebagai makhluknya, sudah sepatutnya manusia bersujud dan menyembah kepada Allah. Yang kedua ada akhlak terhadap makhluk Allah. Allah terhadap makhluk ini dibagi dalam dua bagian, yaitu yang pertama akhlak terhadap manusia, yang kedua yaitu akhlak terhadap bukan manusia atau lingkungan hidup. Dan selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang kedudukan takwa dan ruang lingkupnya. Pengertian takwa. Kata takwa berasal dari bahasa Arab, yaitu ittaka yattaqi ittaqaan, yang berarti takut, keinsyafan. Lebih luas pengertian takwa adalah memelihara diri dari ancaman siksaan Allah dengan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Menurut Imam Al-Qusyairi An-Naisaburi dalam bukunya Risalatul Qusyairiyah disebutkan bahwa takwa merupakan seluruh kebaikan dan hakikatnya adalah seorang melindungi dirinya dari hukuman Tuhan dengan ketundukan kepadanya. Asal-usul takwa adalah menjaga dari syirik, dosa dan kejahatan, dan hal-hal yang meragukan, serta kemudian meninggalkan hal-hal utama yang menyenangkan. Sedangkan menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, orang yang bertakwa adalah orang yang tidak lepas dari perbuatan mensucikan diri, orang yang selalu berusaha membenamkan dirinya dalam semua hal yang diridhoi Allah, serta menjauhkan diri dari semua perbuatan yang dimurkai Allah. Ruang lingkup takwa. Takwa diaplikasikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, yaitu hubungan antara seorang makhluk dengan Kholiknya. Hubungan antara manusia dengan Tuhan adalah hubungan perhambaan yang ditandai dengan ketaatan, kepatuhan, dan penyerahan diri kepada Allah. Menurut Muhammad Daud Ali, ketakwaan yang berhubungan Allah dapat dilakukan dengan yang pertama, beriman kepada Allah, yang kedua, beribadah kepadanya, yang ketiga, mensyukuri nikmatnya, yang keempat, bersabar menerima cobaannya, yang kelima yaitu memohon ampunan atas segala. Selanjutnya saya akan menjelaskan juga tentang Islam dan ilmu pengetahuan. Pengertian ilmu. Ilmu merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, masdar dari alima ya'lamu yang berarti tahu atau mengetahui. Dalam bahasa Inggris, ilmu biasanya dipadankan dengan kata science, sedang pengetahuan dengan knowledge. Bahwa bahasa Indonesia kata science umumnya diartikan ilmu, tapi sering juga diartikan dengan ilmu pengetahuan, meskipun secara konseptual mengacu pada makna yang sama. Untuk lebih memahami pengertian ilmu, di bawah ini akan dikemukakan beberapa pengertian. Ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Keutamaan menuntut ilmu. Ilmu merupakan sandi terpenting dari hikmah, sebab itu Allah memerintahkan manusia agar mencari ilmu atau berilmu sebelum berkata atau beramal. Firman Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah selain Allah,
dan mohonlah ampunan bagi dosamu serta bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu. Quran Surat Muhammad. Ilmu sebelum berkata dan beramal. Sufyan bin Uyainah berkata, manusia paling bodoh adalah yang membiarkan kebodohannya. Manusia paling pandai adalah yang mengandalkan ilmunya. Sedangkan manusia paling utama adalah yang takut kepada Allah. Adab-adab dalam menuntut ilmu. Setelah seorang mengetahui dan memahami akan keutamaan menuntut ilmu, maka hendaknya ia memiliki perhatian yang besar terhadap permasalahan adab-adab dalam menuntut ilmu. Di antaranya adalah yang pertama ada ikhlas, yang kedua ada bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, yang ketiga minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang keempat yaitu mengamalkan ilmu, yang kelima berhias dengan akhlak mulia, yang terakhir yaitu yang keenam yaitu mendakwahkan ilmu. Kedudukan ilmu menurut Islam. Ilmu menempati kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Hal ini terlihat dari banyaknya ayat Al-Quran yang memandang orang berilmu dalam posisi yang tinggi dan mulia di samping hadis-hadis Nabi yang banyak memberi dorongan bagi umatnya untuk terus menuntut ilmu. Dalam Al-Quran, kata ilmu dan kata-kata jadiannya digunakan lebih dari 780 kali. Ini bermakna bahwa ajaran Islam sebagaimana tercermin dari Al-Quran sangat kental dengan nuansa-nuansa yang berkaitan dengan ilmu. Yang terakhir yaitu saya akan menjelaskan tentang kedudukan akal dan wahyu dalam Islam. Pengertian wahyu. Kata wahyu berasal dari kata Arab dan al-wahyu adalah kata asli Arab dan bukan pinjaman dari bahasa asing yang berarti suara, api, dan kecepatan. Dan ketika al-wahyu berbentuk masdar, memiliki dua arti yaitu tersembunyi dan cepat. Oleh sebab itu, wahyu sering disebut sebuah pemberitahuan tersembunyi dan cepat kepada seseorang yang terpilih tanpa seorang pun yang mengetahuinya. Sedangkan ketika berbentuk maf'ul, wahyu Allah terhadap nabi-nabinya ini sering disebut kalam Allah yang diberikan kepada nabi. Menurut Muhammad Abduh dalam Risalatul Tauhid berpendapat bahwa wahyu adalah pengetahuan yang didapatkan oleh seseorang dalam dirinya sendiri, disertai keyakinan bahwa semua itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, baik melalui pelantara maupun tanpa pelantara, baik menjelma seperti suara yang masuk dalam telinga ataupun lainnya. Fungsi wahyu. Wahyu berfungsi memberi informasi bagi manusia. Yang dimaksud memberi informasi di sini yaitu wahyu memberi tahu manusia bagaimana cara berterima kasih kepada Tuhan, menyempurnakan akal tentang mana yang baik dan mana yang buruk, serta menjelaskan perincian upah dan hukuman yang akan diterima manusia di akhirat. Sebenarnya, wahyu secara tidak langsung adalah senjata yang diberikan Allah kepada nabi-nabinya untuk melindungi diri dan pengikutnya dari ancaman orang-orang yang tak menyukai keberadaannya. Dan sebagai bukti bahwa beliau adalah utusan Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan wahyu memang sulit saat ini membuktikan jika wahyu memiliki kekuatan, tetapi tidak mampu mengelak sejarah wahyu ada. Oleh karena itu wahyu diyakini memiliki kekuatan karena beberapa faktor antara lain. Yang pertama yaitu wahyu ada karena izin dari Allah atau wahyu ada karena pemberian Allah. Yang kedua yaitu ada wahyu lebih condong melalui dua mukjizat yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga yaitu membuat suatu keyakinan pada diri manusia. Yang keempat yaitu untuk memberi keyakinan yang penuh pada hati tentang adanya alam gaib. Yang kelima yaitu wahyu turun melalui para ucapan nabi-nabi. Selanjutnya ada akal. Pengertian akal, kata akal sudah menjadi kata Indonesia berasal dari kata Arab yaitu al-aql yang dalam bentuk kata benda. Al-Quran hanya membawa bentuk kata kerjaannya, akaluh. Dalam satu ayat, ta'kilun 24 ayat, nakil 1 ayat, yakiluha 1 ayat, dan yakilun 22 ayat. Kata-kata itu datang dalam arti paham dan mengerti. Maka dapat diambil arti bahwa akal adalah peralatan manusia yang memiliki fungsi untuk membedakan yang salah dan yang benar, serta menganalisis sesuatu yang kemampuannya sangat luas. Fungsi akal. Akal banyak memiliki fungsi dalam kehidupan antara lain. Yang pertama yaitu sebagai tolak ukur akan kebenaran dan kebatilan.
Yang kedua yaitu sebagai alat untuk menemukan solusi ketika permasalahan datang. Yang ketiga yaitu sebagai alat untuk merencana berbagai hal dan cara tingkah laku yang benar. Dan masih banyak lagi fungsi akal, karena hakikat dari akal adalah sebagai mesin penggerak dalam tubuh yang mengatur dalam berbagai hal yang akan dilakukan setiap manusia, yang akan meninjau baik buruk dan akibatnya dari hal yang akan dikerjakan tersebut. Dan akal adalah jalan untuk memperoleh iman sejati. Iman tidaklah sempurna kalau tidak didasarkan akal. Iman harus berdasar pada keyakinan, bukan pada pendapat, dan akallah yang menjadi sumber keyakinan pada Tuhan. Kekuatan akal. Tak seperti wahyu, kekuatan akal lebih terlihat jelas dan mudah dimengerti. Seperti contohnya itu, yang pertama ada mengetahui Tuhan dan sifat-sifatnya. Yang kedua yaitu mengetahui adanya hidup akhirat. Yang ketiga yaitu mengetahui bahwa kebahagiaan jiwa di akhirat bergantung pada mengenal Tuhan dan berbuat baik. Sedang kesengsaraan tergantung pada tidak mengenal Tuhan dan pada perbuatan jahat. Yang keempat yaitu mengetahui wajibnya manusia mengenal Tuhan. Yang kelima yaitu mengetahui wajibnya manusia berbuat baik dan wajibnya ia menjauhi perbuatan jabatan untuk kebahagiaannya di akhirat. Yang keenam yaitu membuat hukum mengenai kewajiban-kewajiban itu. Kedudukan wahyu dan akal dalam Islam. Kedudukan antara wahyu dalam Islam sama-sama penting, karena Islam tak akan terlihat sempurna jika tak ada wahyu maupun akal. Dan kedua, hal ini sangat berpengaruh dalam segala hal dalam Islam. Dapat dilihat dalam hukum Islam, antara wahyu dan akal ibarat penyeimbang. Andai ketika hukum Islam berbicara yang identik dengan wahyu, maka akal akan segera menerima dan mengambil kesimpulan bahwa hal tersebut sesuai suatu tindakan yang terkena hukum tersebut. Karena sesungguhnya akal dan wahyu itu memiliki kesamaan yang diberikan Allah. Namun, kalau wahyu hanya orang-orang tertentu yang mendapatkan tanpa seorang yang mengetahui, kalau akal ini adalah hadiah terindah bagi setiap manusia yang diberikan Allah. Itulah materi ringkasan dari pertama sampai kelima. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.